Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tema kita pada hari ini untuk subuh tentang kisah teladan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal lemah lembut adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat yang dimiliki lainnya santun terhadap siapa saja. Nama lengkap Utsman bin Affan ini bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abu Asyam bin Abu Manaf bin Kusai bin Murrah bin Ka'ab. Ibunya bernama Arwa bin Quraiz. Lahir pada tahun 577 Masehi di kota Mekah. Ini ibunya. Ya, menjadi khalifah pada tahun ini Utsman ya. Menjadi khalifah pada tahun 644, wafat pada tahun 656 Masehi sampai 35 Hijriah. Beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu an berasal dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya. Ya, banyak orang tertarik dengan kepribadian beliau yang selalu menghargai orang lain. Menjadi khalifah itu pada tahun 656 Masehi. Ya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Khalifah 644. Ya. Itu wafat. Menggantikan sahabat Umar bin Khattab. Sebelum diangkat, ya, beliau sudah menampakkan sifat-sifat mulianya, yaitu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, ya, setiap harinya ini digunakan untuk salat malam, ya, berzikir kepada Allah dan membaca ayat Al-Quran. Beliau juga gemar melakukan amal-amal soleh untuk kemaslahatan umat. Ya, hari-hari beliau digunakan untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah. Pada masa remaja berhasil mengayum pendidikan tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja sesuai beliau pada saat itu. Ya, di usia dewasa, ketika Utsman bin Affan ini dewasa, sudah berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses, yang banyak hartanya. Namun demikian, semua itu tidak membuat beliau sombong dan tidak suka menampakkan harta. Ya. Sebaliknya, beliau suka menyedekahkan harta untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang yang fakir, miskin, dan mau hidup sederhana di tengah-tengah kekayaan beliau yang berlimpah berkat usaha-usaha beliau. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak pernah merasa kehilangan harta untuk bersedekah. Bahkan jika menjamu tamu, selalu menyuguhkan makanan lezat dan terlihat mewah. Padahal beliau sendiri hanya makan roti dengan minyak di rumah beliau.
betapa pedulinya sifat Utsman bin Affan radhiyallahu an terhadap orang lain. Al-Kisah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, pernah menjadi kekeringan di mana-mana. Akibatnya sumur kaum muslim mengalami kekeringan. Kaum muslim menjadi kekurangan air. Ya, ada sebuah sumur milik orang Yahudi nih yang masih terdapat air. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapakah yang mau membeli sumur milik orang Yahudi itu? Allah menyediakan surga bagi orang yang melakukannya. Seketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu. Lalu sumur itu benar-benar dibeli oleh Utsman dengan tujuan diperuntukkan kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan air. Akhirnya kaum muslim dapat memanfaatkan air dari sumur tersebut. Ada lagi kisah kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an. Pada waktu itu penduduk Madinah mengalami kelaparan karena kekeringan yang panjang. Penduduk mengadukan nasib mereka kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an meminta agar bersabar dan berharap Allah Subhanahu wa taala agar segera diberikan kemudahan dan jalan keluar. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mendengar berita itu lalu datang ke Madinah dengan membawa 1000 unta. Ya, setiap unta memuat bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh penduduk Mekah. Akhirnya penduduk Madinah tidak ada yang kelaparan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Utsman bin Affan radhiyallahu an Zun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Semula beliau menikah dengan Ruqayyah yang telah bercerai dengan Utbah atau anak Abu Lahab. Pada waktu itu Abu Lahab dan istrinya ingin mendengarkan dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mendesak Ruqayyah dan Utbah agar bercerai. Setelah Ruqayyah menyandang sebagai janda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan Ruqayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai Utsman sebagai menantu karena akhlaknya yang mulia. Namun tidak lama pada Ruqayyah sakit parah, bersama Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berjihad, membela agama Allah dan mengurangi musuh Allah. Walaupun perasaan Utsman sangat sedih, beliau memiliki merawat istrinya yang sedang sakit itu dengan sangat sabar. Dalam hati Utsman juga ingin ikut berjihad, tetapi tidak tega meninggalkan Ruqayyah, istrinya yang sedang sakit parah. Kemudian Rasulullah mengizinkan Utsman tetap mengurus Ruqayyah dan tidak ikut berperang. Tetapi takdir menentukan Ruqayyah akhirnya wafat saat di Madinah. Selang beberapa waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan Ummu Kalsum, adik dari Ruqayyah tadi, anaknya Rasulullah. Sudah gadis, takdir pula. Tak lama Ummi Kalsum juga meninggal. Begitu berat cobaan Utsman ditinggal istri beliau.
dari kisah-kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dapat diambil nilai-nilai keteladanan yang patut ditiru oleh kita sebagai pengikutnya. Ya, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya, kita bisa mengikuti teladannya, kesabaran dan ketawaduan sahabat Utsman bin Affan. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.